Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Davianti. Jabatan saya sebagai perawat terampil di Puskesmas Maung Daleman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang Smart ASN dan Good Governance serta contoh penerapannya. Baik, pada hari ini saya ditemani oleh 4 teman saya. Yang pertama ada Dr. Andika Banu, ada Mas Imanuddin Gofur, Saudara Nur Arifah, dan Mbak Shirley Widayanti. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Dr. Banu? Oke, alhamdulillah baik Mbak April. Ya. Izin Silakan memperkenalkan diri. memperkenalkan diri. Ya, silakan. Ya, baik. Perkenalkan saya Andika Banu. Saya sebagai dokter spesialis THT di Rumah Sakit Citrowardoyo Purworejo. Mungkin lanjut ke yang lainnya bisa untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih, Dr. Banu. Halo, Silakan. selanjutnya saya ya Mbak ya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Kurniawati, biasa dipanggil Iva, bekerja sebagai sanitarian terampil di Puskesmas Dadirejo. Ya, oke. Terima Selanjutnya kasih. ada Mas. Ya, sama-sama Mbak Iva. Selanjutnya ada Mas Imanuddin Gofur. Ini yang merupakan ketua kelompok kita. Silakan untuk. Baik, terima kasih Mbak April. Assalamualaikum teman-teman. Mas Imanuddin. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Imanuddin Gofur sebagai teknisi elektromedis di Puskesmas Kemiri, Purworejo. Ya, lalu terakhir ini ada Mbak Shirley ya. Silakan untuk memperkenalkan diri Mbak Shirley. Nama saya Shirley Widayanti, saya bekerja sebagai perawat terampil di Puskesmas Bragolan. Ya, karena semua sudah memperkenalkan diri ya, jadi mari kita melanjutkan untuk diskusi ini. Pertama-tama saya mau tanya kepada Dr. Banu nih tentang Smart ASN. Ya, Mbak. Kemudian konsep e-governance dan juga SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Monggo Dr. Banu, silakan untuk memberikan penjelasan. Ya, makasih Mbak April. Jadi kalau untuk terkait dengan konsep e-governance itu, jadi Smart ASN yang saya akan bahas pada siang hari ini itu mengenai tentang digitalisasi, Mbak. Jadi seorang pengguna yang memiliki kemampuan digital yang bagus itu tidak hanya mampu untuk mengoperasikan alat, tapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa dari kompetensi literasi digital sendiri itu tidak hanya dilihat dari dia mampu apa tidak menggunakan media digital saja, atau biasa disebut juga dengan digital skill. Tapi dia juga mampu melakukan budaya menggunakan digital atau digital kultur. Kemudian dia menggunakan juga media digital atau digital etik, dan yang terakhir itu dia mampu juga menggunakan digital secara aman atau sering disebut juga dengan digital safety, Mbak April. Oh gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Dr. Banu. Bagaimana, mungkin ada yang mau menambahkan? Silahkan Saudara Iva. Ya, saya coba menambahkan ya Mbak April. Jadi untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik tersebut, yaitu suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk SPBE itu sendiri adalah singkatan dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ya. Ya, SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE tersebut. Jadi seperti itu Mbak April. Mungkin ada yang lain? Oke, luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya dari Dr. Banu dan Saudara Iva. Sekarang saya ingin menanyakan nih selanjutnya. Contoh SPBE itu seperti apa? Terus penerapannya dalam kaitannya nilai kita sebagai Smart ASN seperti itu, dan gimana sih penerapan atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Mas Imanuddin berpendapat. Baik, terima kasih Mbak April atas kesempatannya. Untuk contoh bentuk Smart ASN dan Good Governance di Kabupaten Purworejo itu sendiri sudah menerapkan ya dengan penggunaan aplikasi SIMEGA
untuk seluruh pegawai PNS yang ada di pemerintah Kabupaten Purworejo. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa sekali itu sistemnya. Kita sudah menggunakan SIMEGA. Tentunya sudah disosialisasikan ya. Tentunya banyak yang sudah paham dengan aplikasi SIMEGA ini. Tapi ada nggak sih sebagian yang masih belum paham tentang SIMEGA ini? Coba Mbak Shirley boleh kasih pendapatnya? Ya, makasih Mbak April. Kalau aplikasi SIMEGA, sepengetahuan saya ini berfungsi untuk pelaporan kinerja ASN. Jadi ASN di pemerintah Kabupaten Purworejo yang dulunya itu absen secara digital, absen secara manual, sekarang berubah menjadi absen secara digital. Gitu ya. Jadi SIMEGA ini merupakan sistem absen digital ya. Oke, baik. Ada yang sekiranya mau menambahkan? Monggo Saudara Imanuddin. Ya, baik. Mohon izin untuk menambahkan ya, teman-teman. Di dalam aplikasi SIMEGA juga terdapat Simpek, yaitu untuk dokumen-dokumen kepegawaian. Kita sebagai ASN bisa upload itu dokumen kepegawaian di SIMEGA melalui folder Simpek. Kemudian Diklat yang akronimnya itu di foldernya RIDA, serta kode etik ASN juga ada di situ. Namun saat ini kebanyakan pemakaiannya hanya berfungsi sebagai presensi atau kehadiran, begitu. Dari Mbak Iva mungkin? Ya Mbak, mungkin saya juga menambahkan ya Mbak, mungkin saat ini aplikasi SIMEGA ini masih digunakan hanya untuk kehadiran aja ya. Jadi berdasarkan kemarin sosialisasi yang sudah disampaikan dari dinas mengenai aplikasi ini bahwa kita ada yang mengikuti 6 jam kerja dan juga 5 jam kerja ya. Kalau yang untuk 6 hari kerja itu kita Senin sampai Sabtu, yang 5 hari kerja itu Senin sampai Jumat. Nah, untuk kehadiran ini mungkin masih menjadi di kita dilema atau gimana ya di kita ya, karena kehadirannya itu kan untuk hari kerjanya Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 2, terus Jumatnya jam 7 sampai jam 10, jam 11 gitu, terus untuk Sabtunya sampai jam 12:30 ya. Seperti itu. Jadi kita masih belajar juga untuk aplikasi ini. Ya, gitu ya. Lantas, ya. Kenapa sih dari aplikasi SIMEGA ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini masuk kategori dalam smart governance seperti itu? Saya ingin dengar pendapatnya dari Mas Imanuddin, silakan. Ya, pemakaian aplikasi SIMEGA itu memang termasuk salah satu pengaplikasian e-governance ya, karena kita tahu sendiri visi dari sistem pelayanan berbasis elektronik itu kan terwujudnya pelayanan yang berbasis teknologi elektronik maupun digital ya. Sedangkan SIMEGA sendiri sudah berbasis digitalisasi teknologi, penggunaan internet, aplikasi, dan sebagainya begitu. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya, adakah seperti itu ya? Adakah nilai smart ASN yang kita ambil atau bisa kita kaitkan seperti itu dengan aplikasi SIMEGA ini? Nah, sebagai seorang ASN ini, Dr. Banu, silakan menyampaikan pendapat dari sudut pandang. Iya Mbak April, jadi untuk dari aplikasi SIMEGA sendiri itu dia mempunyai nilai Smart ASN itu ada, yaitu nilai Smart ASN-nya itu adalah teknologi. Karena di aplikasi SIMEGA itu dia telah update terkait dengan teknologi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh ASN pada saat ini, terlebih khususnya dari daerah Purworejo. Begitu Mbak April. Oke, begitu
Ya. Kaitannya dengan ini kan si Mega merupakan aplikasi baru ya, suatu sistem baru. Enggak sih kendala yang Ya, halo Mbak April. Halo Mbak April. Ya, Hilang sinyal ya Mbak April. mungkin saya melanjutkan aja, mungkin tadi sempat terdengar kan ya terkait kendala pemakaian dari si Mega gitu. Nah, coba kita dengar pendapatnya mungkin dari Mbak Shirley, gimana pendapatnya, kendalanya apa yang dihadapi? Oh, iya Mas, ada kendalanya. Mungkin karena ini masih baru ya, masih berjalan beberapa bulan, kendalanya itu kita sering error, aplikasinya sering error, jadi sering susah absen gitu. Mungkin terkendala jaringan ya, begitu ya. Nambahkan boleh? Oh, boleh, silakan. Nambahkan boleh, boleh, Mas. silakan. Ya. Ya, silakan. Kadang aplikasi ini juga kita harus sesuai dengan titik koordinat kita, Mbak. Iya nggak sih? Gitu. Kadang Ya. sudah Oke, ditentukan oke. titik koordinatnya untuk absensi, nggih. Jadi Ya. ketika kita ada kegiatan di luar gedung, itu mengharuskan kita harus kembali ke puskesmas Kembali dulu gitu ya. pada jam yang Oke. sudah ditentukan gitu. Iya nggak? Iya, Kalau betul. pengalaman di tempat saya seperti itu. Iya. Dan itu kalau untuk yang petugas lapangan gitu ya harus bolak-balik seperti itu. Itu luar biasa. Itu jadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Baik, pada intinya tujuannya dari pembangunan Smart ASN itu sendiri adalah digital karakter ya, yang menjadi salah satu aspek penting dalam digitalisasi saat ini untuk mempermudah birokrasi. Lalu untuk yang terakhir kali ini, saya mau bertanya kepada Mas Iman untuk silakan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada kesempatan hari ini. Monggo Mas Baik, Iman. terima kasih Mbak April. Nah, kesimpulan menurut saya ialah menciptakan tata kelola yang baik atau good governance, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang salah satunya adalah kita sendiri sebagai ASN, harus smart dalam bidang tertentu, khususnya bidang digitalisasi ya, agar dapat mempermudah dan melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian menurut saya proses birokrasi juga akan jauh lebih baik ya ke depannya. Meskipun demikian juga perlu diingat, nilai-nilai lain juga tidak boleh kita lupakan ya dari Smart ASN. Seperti adanya rasa nasionalisme, cinta tanah air, profesionalisme dalam bekerja, itu harus dijunjung tinggi, integritas juga. Selain itu juga kita harus berwawasan global, punya networking hospitality yang baik. Karena nilai-nilai ini juga akan menjadi dasar bagi kita dalam berkembang di bidang digitalisasi. Gitu. Nah, contohnya terkait digitalisasi gitu yang sebetulnya sering kita terapkan lah, salah satunya. Kita kan sudah terbiasa ya menggunakan internet dalam hal ini untuk mencari informasi gitu terkait update jurnal atau isu-isu yang lagi berkembang di sekitar kita. Itu juga sudah menjadi contoh penerapan digitalisasi. Begitu. Mungkin dari saya itu, Mbak April. Ya, dari Dokter Bani ada tambahan mungkin? Atau cukup? Udah cukup, Mbak. Oke. Oh ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya hari ini ya. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang selalu mengikuti perkembangan zaman, adaptasi dengan semua perubahan seperti itu ya. Dan Smart ASN dalam pemerintahan yang berkualitas atau good governance ini. Terima kasih perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.